Ya, firman Tuhan ya, Lukas 13 ayat 30. Lukas 13 ayat 30. Ya. Saya bacakan untuk kita semua. Lukas 13 ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ya. Firman Tuhan ini diucapkan oleh Yesus bahwa katanya ada orang-orang yang belakangan menjadi terdepan, sedangkan yang tadinya di depan menjadi di belakang. Ya. Jadi judulnya yang saya mau buat adalah terlambat. Nah, orang yang di depan ini jadi terlambat. Ya, harusnya dia terdepan, tetapi jadi tidak terdepan. Nah, apa yang terjadi di dunia usaha misalnya, ini banyak mengalami begini di situasi, di keadaan sekarang yang maju ini ya. Dulu kita kenal film kamera gitu ya. Jadi kalau mau foto harus beli film gitu. Ya, dulu ada dengan digital dia hilang gitu. Kita atau malah ada yang terbaru, dulu kita senang sekali ada BlackBerry. Ya, dan dia maju sekali, BlackBerry menguasai semua HP, tetapi dia akhirnya hilang gara-gara ada WhatsApp gitu ya. Semua sekarang berlomba-lomba, terus harus menemukan inovasi baru, kalau enggak dia bisa tertinggal. Nah, ternyata ini sudah disampaikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, dan sudah muncul banyak yang kelihatan di dunia bisnis, kelihatan sekali ya. Yang tadinya terdepan, akhirnya bisa terbelakang, malah hilang. Iya. Nah, di dunia rohani sebenarnya ini banyak gitu ya. Banyak, cuman tidak terlalu kelihatan. Ada yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya. Orang-orang baru menjadi lebih terdepan daripada orang-orang yang dulu. Jadi kita harus terus memperbaiki diri supaya kita bisa, jangan sampai kita terlambat. Ya, terlambat tidak enak sekali. Ya, karena terlambat bisa mendapat hukuman, bisa tidak mendapatkan apa yang kita raih. Ya, kalau kita terlambat, ya satu kali kami mau beli sesuatu, ternyata ada jamnya, jam 4 tutup gitu. Dan perjuangan padahal ke sana jauh sekali gitu ya. Jadi ada rasa penyesalan. Ya, terlambat pasti tidak mengenakkan. Ya, pasti tidak mengenakkan. Di dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dalam menantikan Tuhan, betul mereka tidak siap-siap, tetapi akibatnya mereka terlambat. Waktu mereka ketok-ketok pintu, ya mereka sudah terlambat katanya. Tidak bisa masuk lagi kepada perjamuan itu. Karena apa? Dia tidak siap-siap. Jadi pagi hari ini, ya firman Tuhan ini ingin berbicara buat kita supaya kita jangan sampai terlambat dalam segala hal lah ya. Yang terutama maksud dari firman Tuhan adalah dalam hal rohani ini. Nah, apa-apa saja yang membuat orang terlambat. Nah, ini yang coba kita mau bahas. Nah, yang pertama yang saya coba renungkan adalah orang yang terlambat adalah orang yang karena merasa tahu dan sudah mengerti. Ya. Orang yang merasa sudah tahu atau sudah mengerti. Ya, memang biasanya
kalau saya melihat ya, kalau misalnya khotbah, misalnya pendeta berkhotbah, jemaat itu wah ya sambil santai, dia nggak memperhatikan gitu ya. Ya mungkin sampai garuk-garuk, sampai buka-buka HP-nya. Ya kalau buka HP-nya untuk buka firman Tuhan, ini enggak gitu. Yang lain-lain dia apa? Kenapa? Dia merasa ucapan khotbah pendeta ini, udah tahu saya, udahlah ya ini paling apa sih ya gitu-gitu ya. Nah, kadang begitu juga ya, sikap sudah merasa sudah tahu dan sudah mengerti ini ya, misalnya kepada kalau orang tua juga kepada teknologi, udahlah gitu. Jadi merasa dia jadi tidak perlu tahu lagi, tidak perlu. Nah, sikap-sikap begini yang membuat dia bisa terlambat. Harusnya yang Tuhan mau supaya kita jangan terlambat adalah sikap yang harus yang memiliki keingintahuan dan mau mengembangkan diri terus-menerus. Ya. Sebenarnya itulah yang dihadapi oleh BlackBerry, ya. Jadi BlackBerry itu merasa dia bilangin apa Android tidak akan maju gitu, ya begitu-begitu. Kami sudah di depan jauh gitu. Tahu-taunya dia nggak tahu apa yang dikerjakan Android. Akhirnya BlackBerry tertinggal dan akhirnya mati. Ya. Nah, yang kedua adalah mengapa orang terlambat adalah sikap overconfident atau terlalu percaya diri. Ya, percaya diri. Ya, merasa, nah itu juga yang dialami oleh tadi BlackBerry itu ya, percaya diri. Ya, Nokia sama juga ya. Dulu Nokia menguasai HP semuanya. Percaya dirinya tinggi. Ya. Ya, Cina sudah membuat HP yang lebih murah, dia tetap aja tinggi-tinggi, mahal-mahal. Ya. Akhirnya datanglah Cina, datanglah Korea gitu, ngabisin semua HP. Ya. Overconfident, ya. Jadi terlalu percaya diri. Yang ketiga adalah tidak berjaga-jaga. Ini yang dialami oleh perempuan wanita yang bodoh katanya ya. Dia tidak siap sedia. Dia tidak terus ada bersemangat menyiapkan dirinya sedemikian rupa. Minyak pelitanya tidak dijaga dengan baik. Nah, kita harus terus bersemangat karena pemenang terakhir yang menang adalah pemenang terakhir. Hidup kita ini perlombaan. Ya, nggak ada gunanya kita menang di awal, tetapi kalah di babak terakhir. Tetaplah kita orang yang kalah. Petinju kalau misalnya di ronde-ronde awal menang, tetapi di ronde terakhir KO, sama saja, nggak ada gunanya. Kemenangan di awal nggak ada gunanya. Itu sebabnya Rasul Paulus juga berkata, aku menyelesaikan pertandingan dengan baik, katanya, karena penyelesaian pertandingan itu yang dinilai. Akhirnya dinilai bagaimana. Ya. Aku telah memelihara iman. Jadi dia menjaga, dia terus berjaga-jaga. Ya. Penjahat yang ada di kayu salib itu, di babak awal dia sangat berdosa, luar biasa berdosa, tetapi di akhir hidupnya dia jadi pemenang karena dia percaya Yesus. Itu yang membuat Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi yang ketiga adalah berjaga-jaga. Yang keempat, dia tidak berjuang lagi. Dia tidak mengisi minyaknya, dia tidak memiliki semangat yang luar biasa menyala-nyala lagi, ya, tidak lagi berjuang.
Ya, sering kita dengar misalnya ada orang-orang tua dulu ya, waktu saya dulu, yang dia ceritain selalu adalah dulu. Ya. Jadi sepertinya lebih bersemangat dulu daripada sekarang gitu. Ya. Saya ketemu sama ada hamba Tuhan orang GPI ini ya. Dan dia cerita, wah betapa zamannya dulu katanya. Waktu dulu, wah lebih luar biasa gitu. Ya, waduh dia semangat sekali menceritakan hebatnya, bersemangatnya, berapi-apinya dulu. Nah, setelah lama dia ngomong, baru saya bilangin, tetapi Amang jauh lebih baik sekarang kita gitu, karena yang dinilai Tuhan yang terakhirnya. Aku bilang gitu. Waktu saya bilangin, ya akhirnya dia diam juga ya. Jadi kita harus bersemangat gitu. Ya, jadi nggak ada di dalam Tuhan, nggak ada pensiun. Jadi kalau kita sudah tua, ya kita dipensiunkan. Nah, lalu ya kita diingat semua apa yang kita kerjakan. Aku bilang enggak ada begitu. Pensiun kita adalah ketika kita dipanggil Tuhan, baru beristirahat. Wahyu berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena jeripayahnya, ya, dia akan dihargai sesuai jeripayahnya. Tetapi Alkitab selalu menjelaskan, ya, pemazmur berkata, sampai tua pun katanya, anak Tuhan itu harus kelihatan gemuk dan segar, masih tetap berbuah. Tidak ada pensiun di dalam Tuhan. Tidak ada kata pensiun. Bersyukurlah kita ini ya. Kalau itu bilang, waduh, saya tahun depan apa dua tahun lagi pensiun katanya. Bersyukur kita di dalam Tuhan adalah pekerja-pekerja yang tidak pernah pensiun ya. Bersyukur sekali. Kita ini tidak pernah pensiun. Ya, walaupun sudah tua, masih tetap gemuk dan segar. Kata firman Tuhan. Tetap berbuah. Ya. Jadi kenapa? Karena kemungkinan besar adalah karena kita manusia roh. Roh itu tidak ada ukuran usia. Kita bisa bersemangat terus di dalam Tuhan. Jadi mari kita jangan sampai terlambat. Ya. Bagaimana supaya jangan terlambat? Yang pertama tadi, jangan merasa sudah tahu atau sudah mengerti. Yang kedua, jangan terlalu percaya diri. Yang ketiga, jangan sampai tidak berjaga-jaga dan berdoa. Yang keempat, ya, jangan sampai tidak berjuang terus. Jangan sampai merasa sudah tua, sudah mengerjakan banyak hal, pensiunlah saya gitu. Enggak, kita terus walaupun sudah tua misalnya, maka kita terus seperti firman Tuhan berkata, kita tetap menjadi orang yang gemuk dan segar, ya, tetap berbuah di dalam Tuhan. Baik, itu yang ingin saya sampaikan menjadi renungan kita pagi hari ini, dan mari kita sharing untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya.